Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan alam. Penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. 1. Teknologi tradisional. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan tradisional. Yang pertama, jala atau jaring, terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Kedua, alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Yang ketiga, bubu. Alat ini terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Yang keempat, tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Teknologi yang kedua yaitu teknologi modern. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan nelayan modern. Pertama, radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Yang kedua, pukat. Pukat dapat menjaring ikan lebih banyak dibanding jaring tradisional. Ketiga, racun. Racun merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Selanjutnya, bom. Merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap yang masih sederhana. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern yaitu sama-sama mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positif penggunaan teknologi yaitu: pertama, teknologi tradisional. Dampak positif dari teknologi tradisional tidak merusak ekosistem. Kemudian, bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Selanjutnya, dampak positif dari teknologi modern. Hasil tangkapan nelayan lebih banyak. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan canggih. Dampak negatif penggunaan teknologi. Dampak negatif penggunaan teknologi tradisional. Hasil tangkapan sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Yang kedua, menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatan masih sederhana. Dampak negatif dari teknologi modern yaitu merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya. Contohnya, penggunaan bom dan pukat harimau. Akibat penggunaan bom ikan. Bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Penggunaan teknologi yang dilarang penggunaannya yaitu pukat harimau. Akibat penggunaan pukat harimau.
Pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Tiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. Kedua, menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. Tiga, menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Yang keempat, melakukan penghijauan. Dan yang kelima, menggunakan barang sesuai kebutuhan. Contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam. Menghemat air saat mencuci. Contoh yang berikutnya, hemat saat menggunakan kertas. Ayo sebutkan apa saja dampak yang terjadi jika kita melakukan pemborosan kertas. Bagaimana cara menghemat kertas dalam kehidupan sehari-hari?